Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah anugerahkan pada kita semua taufiknya, hidayahnya, inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu longgar kita dan kesehatan kita untuk mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita tentang agama kita dan ketunduk patuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, terlebih-lebih dalam masalah urusan kematian yang sekarang kita bahas, yaitu ahkamul janaiz. Pada pertemuan terakhir kemarin tentang sholat gaib yang sekarang jadi umum, kebiasaan banyak orang-orang melakukan sholat gaib, akan tapi dalam syariat yang sebenarnya sholat gaib hanyalah ketika ada mayit, orang yang meninggal di suatu negeri, suatu daerah, suatu tempat yang dikubur belum disolatkan atau tanpa disolatkan, maka di saat itulah baru disyariatkan sholatul ghaib. Adapun ketika sudah ada orang yang menyolatkan, bahkan ribuan, bahkan jutaan manusia telah menyolatkan karena suatu tokoh atau pimpinan atau seorang yang dianggapnya punya kedudukan dan jabatan, maka kemudian diminta untuk mensolatkan sholat gaib. Nah, ini mestinya apa? Hal ini tidak benar segi syar'inya. Baik. Kemudian masalah berikutnya tentang sholat gaib, sholat jenazah, hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan tentang menyolatkan. Maka Syekh di poin yang ke-60, wa tahrumus shalah wal istighfar wa tarahumu alal kufar wal munafikin. Diharamkan menyolatkan wal istighfar dan mintakan ampunan, wa tarahum dan belas kasihan, rasa belas kasihan, berdoa untuk rahmah bagi dianya, misalnya alal kufar, terhadap orang-orang kafir, wal munafikin dan orang-orang munafik. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah 84 apa? Wala tusalli ala ahadin minhum, jangan engkau menyolatkan wahai Muhammad ala ahadin minhum mata abada, salah seorang dari kalangan mereka yang mati abadan, selama-lamanya, jangan menyolatkan. Wala takum ala qabrihi, demikian juga jangan kamu berdiri di atas kuburnya, yaitu mendoakannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka itu telah kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini ayat yang vonis terakhir terhadap orang-orang munafik. Sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, marrawa Abdullah bin Umar, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, wa abuhu, dan bapaknya yaitu Umar,
Wasiyaq lahu, dan konteks ini bagi Umar. Qala, beliau mengatakan, lamma mata Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafikin ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ta'alahu Rasulullah SAW liyusalli alaih. Dipanggil Rasulullah SAW, diminta, dimohon Rasulullah SAW liyusalli alaih, untuk menyolatkannya. Falamma qama Rasulullah SAW, maka ketika berdiri Rasulullah SAW, wathabat ilaihi hatta kumtu fi sadrihi. Wathabtu ilaihi, ini perkataan Umar. Wathabtu ilaihi, aku meloncat kepadanya, hatta kumtu fi sadrihi, sehingga aku berdiri di hadapan dada Nabi, di depannya Nabi. Fa akhadtu bi thawbihi, maka aku pegang jubahnya Nabi. Fakultu, dan aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atusalli ala aduwillah, apakah kamu akan menyolatkan terhadap aduwillah, terhadap musuh Allah, yaitu Ibnu Ubay Ibnu Salul, putra Ubay Ibnu Salul. Waqad qala yaum kada wa kada, dan dia telah mengatakan pada suatu hari demikian dan demikian. U'dun alaihi qaulahu, kemudian menyebutkan, yaitu di antara ucapan-ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yusiru bidzalik ila misli qaulihi ta'ala. Nah, di antara ucapannya tokoh munafikin ini, dalam footnote-nya disebutkan atau dalam tahqiqnya, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. La tunfiqu, jangan kalian pada menginfakkan, memberi infak sedekah, ala man 'inda Rasulillah, terhadap orang-orang yang ada di sampingnya Rasulullah SAW, hatta yanfaddu, sampai mereka bubar. La yukhrijanna al-'azm minhal adl, ini perkataannya juga. Jadi menganggap mereka itu orang rendahan, orang-orang Islam yang miskin-miskin, pelecehan terhadap kaum muslimin saat itu. La yukhrijanna al-'azm minha al-adl, sungguh akan dikeluarkan dari Madinah al-a'azzu minha, orang yang izah, sehingga jadilah adal, jadi jembel. Jadi menganggap orang-orang Islam itu akan dikeluarkan nanti setelah di Madinah, mereka itu jadi orang rendahan. Nah, ini menghina kaum muslimin saat itu, pelecehan terhadap kaum muslimin. Ini di antara perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dengan mendengar perkataan-perkataan itu, Umar kan marah. Tapi di kalangan mereka itu kan orang-orang munafik itu apa? Qad dhahara nifaquhu. Jadi mereka para sahabat-sahabat yang lain itu jelas akan nampak kemunafikannya itu. Wa qad qala yaum kada wa kada u'dud alaihi qawlahu alaysa qad nahaqallah an tusalliya 'alal munafiqin. Umar kemudian bertanya lagi, bukankah Allah telah melarang engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dia sebut ayatnya,
istaghfirillah lahum aw la tastaghfir lahum, kamu mintakan ampunan kepada mereka atau kamu tidak memintakan ampunan. In tastaghfir lahum, seandainya kamu mintakan ampunan 70 marrah, 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuninya. Itu disebutkan oleh Umar ayat ini. Fatabassama Rasulullah SAW, tapi Rasulullah menanggapi Umar yang begitu geramnya, maksudnya melarang untuk tidak menyolatkan, sama Rasulullah disenyumi. Fatabassama Rasulullah SAW, Rasulullah pun senyum. Wa qala akhir anni ya Umar, dan mengatakan akhir anni, maksudnya kamu mundur wahai Umar, di belakang saya sana. Akhir anni, minggir dariku wahai Umar. Falamma akfartu alaih qala, kemudian ketika aku banyak bicara dengannya, dia mengatakan inni khuyyirtu fakhtartu. Ayat yang kamu sebutkan setelah aku bicara, ayat yang kamu sebutkan wahai Umar, karena aku disuruh milih. Khuyyirtu, kalau kamu mintakan ampunan atau kalau kamu tidak mintakan ampunan, Allah tidak akan beri ampunan meskipun kamu memintakan 70 kali. Ayatnya kan gitu. Nah itu kan saya disuruh milih, maka saya milih mintakan ampunan. Gitu. Sejauh dari Rasulullah, kan aku disuruh milih. Khuyyirtu, aku disuruh milih, kamu mintakan ampunan wahai Nabi atau kamu tidak mintakan ampunan, tidak akan diampuni. Tapi aku milih, masih aku milih mintakan ampunan dia meskipun sampai 70 kali belum diampuni gitu. Barangkali lebih dari 70 akan diampuni gitu. Fakhtartu, aku memilihnya. Qad qila li, ayat itu mengatakan kepadaku, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu mintakan ampunan 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak ngampuni. Lau a'lamu anni in zidtu ala 70, seandainya aku mengetahui kalau aku tambah lebih daripada 70 kali, hufiralahu, kok kemudian diampuni dianya, la zidtu alaiha, sungguh akan aku tambah bilangan yang 70 itu. Qala innahu munafiqun, kemudian Umar mengatakan dia itulah orang munafik. Innama jazzama Umar, sesungguhnya Umar itu menjazmkan, artinya menekankan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik wahai Nabi. Annahu munafik jariyan atau jariyan ala ma kana yattali alaih min ahwalihim, itu berdasarkan apa yang dia lihat terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa inna ma lam ya'khudhin Nabi SAW biqaulihi, akan tetapi Nabi tidak menggunakan dengan perkataannya, tidak mengambil perkataan Umar wa shalla alaihi, dan tetap menyolatkan atasnya, ijra'an lahu ala zahiri hukmil Islam, karena berdasarkan zahirnya dia seorang Islam, adapun batinnya kita nggak tahu, maka kita menghukumi zahirnya gitu. Nabi gitu, istishaban li dhahiril hukum, jadi Nabi itu menjaga zahirnya hukum. Walima fihi min ikram waladihi, demikian juga Nabi itu menjaga anaknya, karena anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang mukmin yang sejati dan tunduk patuh, alladzi tahaqqaqat salahiyatuhu wa maslahatuhu istilafan liqaumihi wa dafa'al mafsadah, karena menjaga anaknya, menjaga kaumnya, menjaga mafsadah, maka Nabi tetap menyolatkan. Wa kana Nabi SAW fi awwali amri
yasbir ala adal musyrikin, dan Nabi awal-awalnya bersabar terhadap orang-orang musyrik, wa ya'fu wa yasfah, memaafkan dan mengampuni. Tsumma amara bi qitalil musyrikin, kemudian diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Fastamarra safhuhu wa afuhu amman yudhirul Islam, maka berlangsunglah pemaafan Nabi, pengampunan Nabi terhadap orang-orang yang masih menampakkan keislamannya. Walau kana batinuhu ala khilafi dzalik, meskipun batinnya berseberangan dengan zahirnya. Karena apa? Limaslahah istilaf wa adami tanfir anhu, karena menjaga, Nabi itu menjaga demi kemaslahatan, jangan sampai orang-orang itu lari daripada dia. Walidzalika qala la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashabahu, sehingga orang itu enggak mengatakan Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Kalau misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu jelas kekafirannya dalam hatinya, tapi zahirnya Islam, nanti bagaimana orang-orang kafir lainnya? Itu kamu masuk Islam, Muhammad itu merangi saudara-saudaranya itu, sahabat-sahabatnya dibunuh itu. Kan ada ucapan demikian. Falamma hasal al-fath, maka ketika terjadi Fathul Makkah, wa dakhala al-musyrikun fil Islam, dan masuklah orang-orang musyrik ke dalam Islam, wa qalla ahlul kufri, dan sedikit orang-orang yang masih kufur, amara bi mujaharah al-munafiqin wa hamlihim ala hukmi murral haq, maka diperintahkan untuk mujaharah al-munafiqin, terang-terangan memerangi orang-orang munafik baru itu. Wala siyama wa qad kana dzalika qabla nuzulin nahyi syarih, terlebih-lebih bahwasanya kejadian ini sebelum turunnya ayat yang syarih, yang terang-terangan melarang anis salat alal munafikin, menyolatkan orang-orang munafik. Wa ghairu dzalika mimma amara fihi bimujaharatihim wa bihadza takrir yandafi al-ishkal amma waqa'a hadhihi al-qissah bihamdillah ta'ala. Maka setelah turunnya ayat yang melarang tidak boleh menyolatkannya, barulah Nabi tidak menyolatkan. Tapi ini dalam keterangan yang ada pada dalam footnote-nya. Tapi ceritanya tadi ketika Nabi dihadang oleh Umar, kemudian Umar mengutarakan ayat in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kalau kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan. Lah itu kan Nabi mengatakan senyum, lah saya kan disuruh milih, kamu mintakan ampunan atau kamu tidak mintakan ampunan. Lah saya memilih, saya memintakan ampunan. Kalau mengetahui lebih dari 70 kali saya akan lakukan, saya milih memintakan ampunan dia. Khuyyirtu fakhtartu wa qad qila li, dan telah dikatakan kepadaku istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Maka Rasulullah mengatakan ketika disebutkan ayat itu, lau a'lamu anni in zittu ala 70, kalau aku mengetahui kalau aku tambah lebih daripada 70, ghufirallahu, kok diampuni, maka sungguh aku akan tambah daripada memintakan ampunan 70 kali. Qala innahu munafiq, Umar mengatakan dia adalah munafik. Qala fa shalla alaihi Rasulullah SAW, Rasulullah tetap menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa shallaina ma'ahu, dan kita pun mensolatkan di belakangnya. Wa masya sallallahu alaihi wasallam ma'ahu faqama ala qabrihi hatta furiqa min, dan dibawa ke kuburan, Nabi pun ikut mengiringnya
Dan Nabi pun berdiri di atas kuburnya hatta furighan atau min, sehingga selesai penguburan. Tsumman sarafa. Setelah itu Nabi insiraf, pulang. Falam yamkus illa yasira, maka tidak tinggal lama hatta nazalatil ayatan minal bara'ah. Kemudian baru turun ayat di surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau menyolatkan wahai Muhammad terhadap salah seorang di antara orang-orang munafikin yang mati selamanya. Wahum fasikun, sampai dari ayat wahum fasikun. Qala falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiq, maka ketika mensolatkan Rasulullah SAW setelahnya ala munafik terhadap munafikin, wala qama fama sholla Rasulullah SAW, maka setelah turunnya ayat itu Nabi nggak pernah lagi menyolatkan orang-orang munafik. Wala qama ala qabrihi, demikian juga tidak berdiri di atas kuburnya, tidak mendoakan hatta qabidahullah, sampai Nabi meninggal. Qala fa'ajibtu ba'da min jura'ati. Maka Umar mengatakan dalam hadis ini, aku heran bagaimana keberanianku terhadap Rasulullah SAW. Yauma idzin, saat itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Jadi ini apa? Tahapan-tahapan Rasulullah SAW terhadap mensikapi orang-orang munafik. Munafik itu ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Artinya orang yang i'tiqadnya itu kufur terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu munafik i'tiqadi. Itu yang dikatakan dalam ayat di surat An-Nisa, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bawah neraka yang paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Itu yang munafik yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanannya. Karena definisi munafik itu gitu ya, menyembunyikan sesuatu, menampakkan sesuatu, itu nifaq. Lah, akhlak orang-orang munafik itu juga gitu, membunyikan sesuatu, menampakkan sesuatu. Itu kalau nifaq secara akhlakiyah, akhlaknya orang munafik. Tapi kalau sekedar akhlakiyah itu tidaklah kufur. Misalnya apa? Tanda-tanda orang munafik, kalau berbicara dusta. Orang yang bohong itu ketika berbicara sebenarnya yang tak bicarakan itu enggak begitu, kejadiannya enggak gitu. Berarti kan menyembunyikan sesuatu. Idza hadasa kadzaba. Ya, orang dusta itu kan menyembunyikan sesuatu, menampakkan sesuatu. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah khianat. Maka ketika menerima amanah itu sebenarnya menyembunyikan, nanti enggak tak jalankan. Nah, itu sudah menyembunyikan sesuatu. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji menyelisihi, maka saat perjanjian kan dengan perjanjian itu nanti enggak saya tepati. Lah itu apa? Akhlak orang munafik. Menyembunyikan sesuatu, menampakkan sesuatu. Nah, kalau ada orang yang bicara bohong, kalau berjanji nyulisihi, kalau diberi amanat khianat, ini akhlak orang-orang munafik. Bukan berarti kalau orang punya akhlak seperti ini berarti kafir, munafik, enggak. Tapi akhlaknya seperti itu. Maka itu dikatakan nifaqul asghar, munafik yang kecil, atau nifaqul amali, munafik secara amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Wallahu a'lam.
Dan orang-orang munafik itu muncul di Madinah setelah kekuatan Islam itu kuat. Di Mekah itu belum ada orang munafik. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di Mekah kan gitu. Barang siapa yang beriman, mau beriman ya terserah imanlah, yang mau kufur terserah kufurlah. Tapi setelah di Madinah Islam kuat, menghendaki semua itu harus Islam. Kalau enggak Islam diperangi atau bayar jizyah, maka ada orang-orang munafik pura-pura masuk Islam, menyelamatkan hartanya, dirinya, kehormatannya. Tapi hatinya tetap yaitu apa? Kufur. Seperti yang dilakukan Abdullah bin Sabah, yang akhirnya muncul kelompok Syiah. Itu 7 orang dari Yaman berhijrah ke Madinah, pura-pura masuk Islam. Setelah di Madinah membuat kekacauan-kekacauan dalam Islam, karena asalnya memang kafir tapi hanya menyembunyikan kekafirannya. Wallah, maka ini kalau setelah turunnya ayat la taqum ala qabrihi, nah itu kemudian Nabi sudah tidak menyolatkan lagi terhadap orang-orang munafik. Sampai dalam hadis ini Umar mengatakan fa'ajibtu ba'd. Setelah itu aku heran min jur'ati, keberanian saya ala Rasulullah SAW yaumaidin ketika itu. Wallahu wa rasuluhu alam. Dan ini termasuk ayat-ayat yang merupakan kecocokan Umar. Umar punya gagasan, punya usulan, kemudian mencocoki ayat. Di antaranya menyolatkan orang-orang munafik. Kemudian ayat tentang khamr itu juga usulan Umar. Ya. Banyak hal-hal yang usulan Umar, pendapat Umar, kemudian mencocoki keadaan ayat-ayat itu. Taib. Wa 'anil Musayyib ibnu Hazn radhiyallahu taala anhu qala. Riwayat lain yang berkaitan tidak bolehnya menyolatkan orang-orang kafir. Lamma hadarat Aba Talib wafat. Ketika meninggalnya, ketika lama hadarat Aba Talib mendatangi kepada Abu Talib wafatu, yaitu kematian. Jadi menjelang ajalnya bapaknya Ali bin Abi Talib, paman Rasulullah SAW. Jadi Abu Talib itu saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Lah ini Abu Talib bin Abdul Muttalib juga sama-sama bin Abdul Muttalib. Berarti ini adiknya Abdullah, bapaknya Ali itu. Maka dikatakan pamannya Rasulullah SAW, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ja'ahu Rasulullah SAW. Rasulullah mendatangi pamannya, yaitu Abu Thalib. Fawajada indahu Aba Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah Ibnul Mughirah. Maka Nabi mendatangi pamannya, kan ini bapaknya Ali ya. Dekat sekali Rasulullah dengannya dan merupakan bemper dakwahnya Nabi, pembelaannya terhadap Islam luar biasa Abu Thalib ini. Maka ketika mau wafat, Nabi mendatangi, tapi di situ ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, innaka a'dhamun nas alayya haqqa." Sesungguhnya engkau di antara manusia-manusia itulah yang aku punya ketitipan, hak-hak. Engkau banyak yang hak-hak yang ada pada diriku. Wa ahsanuhum indi yadan, dan engkau adalah orang yang paling bagus pemberian terhadap diriku. Yad dan tangan, maksudnya ya pemberian, kemudian kekuatan yang menyebabkan
orang-orang kafir itu enggan untuk menyakiti Nabi. Wala anta a'dhamu alayya haqqan min walidi. Bahkan engkau itu hak-hak yang sudah ada pada diriku itu lebih besar daripada bapak saya sendiri. Faqul la ilaha illallah. Maka katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Suatu kalimat yang aku nanti akan bersaksi dengannya di hadapan Allah. Kalau dalam riwayat lain apa? Kalimatan uhaju biha indallah. Suatu kalimat yang aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah, memintakan kepada Allah. Tapi sudah dirayu-rayu oleh Nabi kayak gitu. Karena di sampingnya ada Abu Jahal. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millah Abdul Muthalib. Apa kamu mau berpaling dari agama Abdul Muthalib? Kalau kamu mengatakan syahadat berarti kamu berpaling dengan agamanya mbah kamu, bapak kamu. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih. Tapi Nabi terus mengutarakan kepadanya, memaparkan, katakan kalimat la ilaha illallah, aku akan berhujjah di hadapan, berulang-ulang. Falam yazal, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha, memaparkan kepada pamannya, wa yu'idu, dan mengulang-ulangnya. Inna lahu tilkal maqalah, perkataan itu, hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum, sampai perkataan Abu Talib yang terakhir yang ia katakan, wa huwa ala millati Abdul Muthalib, yaitu tetap berada di dalam agamanya Abdul Muthalib, nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Wa aba ayyakul la ilaha illallah, enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Qala laula antu ayyirani Quraisy yaquluna innama hamalahu ala dhalik jaza' la aqrartu biha ainak. Seandainya laula ayyu ayyirani, yaitu memberi cacat kepadaku orang-orang Quraisy dengan mengatakan sesungguhnya yang membawa demikian itu adalah rasa jaza, ketakutan, maka sungguh aku akan tetapkan dia dan akan senang dalam hatiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma wallah la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Kemudian Rasulullah setelah meninggal tanpa mengatakan la ilaha illallah pun masih apa? Demi Allah aku akan mintakan ampunan malam unha angka, selagi tidak dilarang. Selagi saya tidak dilarang mintakan ampunan kamu, tetap aku akan mintakan ampunan. Fa akhadhal muslimun wa yastaghfiruna limautahum. Maka orang-orang muslim menjadikan mintakan ampunan kepada mereka-mereka yang telah meninggal, alladzina matu wa hum musyrikun, yang mereka-mereka mati dalam keadaan musyrik. Nah, kemudian fa'anzalallahu azza wa jal, Allah menurunkan ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak sepantasnya bagi seorang nabi, demikian juga tidak sepantasnya bagi orang-orang mukmin, ayyastaghfiru lil musyrikin. Gak pantas Nabi dan orang-orang mukmin itu memintakan ampunan terhadap orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrik itu kerabat dekatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka itu annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka itu penghuni neraka jahim. Wa anzalallah fi Abi Talib, dan Allah juga menurunkan kejadian yang terjadi pada pamannya Nabi yaitu Abu Talib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinallah, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha, yang akan memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang maha mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ini kejadian yang kedua ini juga menunjukkan sebagai dalil tidak boleh memintakan ampunan, mendoakan, menyolatkan orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir. Ya. Ayat ini turun berkataan Nabi, tapi orang-orang Syiah tetap. Orang Syiah itu mengatakan, masa bapaknya Ali kok kafir? Masih nggak percaya gitu. Masa bapaknya Ali kok kafir? Ya. Nah, ya jadi masalah juga ibunya Nabi. Kita meyakini ibunya Nabi itu mati dalam keadaan kekufuran. Ya. Karena Nabi minta izin untuk menziarahi, diizinkan. Tapi setelah minta izin untuk memintakan ampunan, tidak diizinkan oleh Allah. Lah apa sebabnya? Nabi mintakan ampunan pada ibunya sendiri kok nggak diizinkan. Nah, maka di situ apa? Ilahnya adalah karena kekufuran, karena kafir. Ya. Tapi ketika kita katakan ibunya Nabi itu kafir, nanti orang sebelah bingung. Ya. Masa ibunya Nabi kafir? Orang Salafi itu yang mengkafirkan ibunya Nabi. Nanti gitu. Lah sekarang kamu jawabannya apa? Ketika mintakan ampunan kok nggak dilarang, nggak boleh. Ya, dan bukan perkara yang aib. Ya. Memang saat itu masa fakrah dan masa fatrah, sunyinya, sepinya dari kenabian itu adalah apa? Kalau orang yang tidak di atas agama Nasrani yang murni ya berarti kafir gitu. Taib, dalil yang lain yang tidak boleh memintakan ampunan kepada orang-orang kafir atau musyrik. Wa an Aliin radhiyallahu taala anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayh, aku mendengar seorang laki-laki yastaghfiru li abawayh, mintakan ampunan kepada kedua orang tuanya, wahuma musyrikan, padahal kedua orang tuanya itu musyrik. Fakultu, maka saya katakan, tastaghfiru li abawaik, aku mengatakan pada dia, kamu mintakan ampunan kepada kedua orang tuamu, wahuma musyrikan, padahal kedua orang tuamu itu musyrik. Faqala alaysa qad istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa musyrik. Pinter orang ini, berdalil ya. Kemudian dia menjawab, bukankah qad istaghfara Ibrahim, Nabi Ibrahim itu juga mintakan ampunan kepada bapaknya, li abihi, pada bapaknya, wa huwa musyrik, bapaknya Ibrahim juga musyrik, tapi dia mintakan ampunan. Qala fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bingung juga Ali, loh iya ya, Nabi Ibrahim juga mintakan ampunan kepada bapaknya. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian menghadap Nabi, memberitahukan. Fanazalat, nah, setelah menghadap Nabi turunlah ayat, maka nalin Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Seperti ayat di atas. Jadi ayat di atas, di antara sebab turunnya adalah ini. Tapi kemudian ditambah setelahnya itu, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim
kepada bapaknya illa an mau'izatin wa'adaha iyah, tidak lain tidak bukan hanya suatu janji yang memang telah menjanjikan Ibrahim kepada bapaknya. Akan tetapi falamma tabayyana lahu, akan tetapi setelah jelas baginya annahu aduwwun lillah, bahwasanya bapaknya Ibrahim itu musuh Allah, artinya mati dalam keadaan kekufuran, kesyirikan, tabarra'a minhu, akhirnya Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang la'awwahun halim, amat sangat bijaksana. Jadi ini dalil juga sebab turunnya ayat, nggak sepantasnya Nabi dan orang yang beriman itu memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik meskipun itu kerabat dekat, setelah jelas bahwasanya dia itu mati dalam keadaan kekufuran, setelah jelas dia itu menjadi penghuni jahanam. Ya. Wa hadza istighfar innama huwa ma haqahu Allah taala fi awakhir surah Ibrahim. Dan istighfar ini, yaitu istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya, itu seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, ini surat Al-Azhar. Perkataan Ibrahim, Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari penghisaban. Wa qad dzakara al-mufassirun anna hadhihi du'a, para mufassir menyebutkan bahwasanya doa ini minhu, dari Ibrahim, karena ba'da wafati abi, itu setelah wafatnya bapaknya, wa ba'da hijratihi ila Makkah, dan setelah hijrahnya Nabi Ibrahim ke Mekah, kay yashhad bidzalika siyaq al-ayat allati waradat fi akhiriha al-ayah al-madhkurah, supaya sebagai konteks ayat-ayat yang warid di akhirnya, yaitu ayat yang disebutkan tadi. Wa ala dzalik fayambaghi ayyakuna at-tabyin al-madhkur fi ayatil istighfar, maka sepantasnya lah, seharusnya lah kejelasan yang disebutkan dalam ayat istighfar. Inna makana ba'da wafati abi, itu setelah wafatnya bapaknya, aidan wa kana dzalika bi'lamillah, dan itu merupakan pemberitahuan Allah taala iyahu padanya. Wa qad akhraja Ibnu Abi Hatim bi sanadin sahih kama qala Suyuti fil Fatawa. Wa an Ibnu Abbas qala ma zala Ibrahim yastaghfir li abihi hatta mata, falamma mata tabayyana lahu annahu aduwwullah falam yastaghfiru lahu. Dari Ibnu Abbas mengatakan, mazala Ibrahim yastaghfiru li abi. Jadi Nabi Ibrahim terus memintakan ampunan bapaknya karena sudah menjanjikannya. Hatta mata, sampai bapaknya mati, masih dimintakan ampunan terus. Falamma mata, maka ketika bapaknya mati, tabayyana lahu, maka jelas bagi Ibrahim annahu aduwwullah, bahwasanya bapaknya itu mati dalam keadaan kekufuran, kesyirikan, berarti musuh Allah. Falam yastaghfirulah, maka akhirnya Nabi Ibrahim sudah tidak memintakan ampunan lagi. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa, dalam Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan di dalam Majmu' Syarah Muhadzab jilid 5 144. Beliau mengatakan, Imam Nawawi, as-salatu 'alal kafir, menyolatkan terhadap orang kafir, wa du'a'u lahu, dan mendoakan kepadanya, bil maghfirah, dengan ampunan, haramun, itu adalah haram.
bin nasil Quran wal ijma'. Yang demikian itu dengan nas Al-Quran dan juga dengan ijma' para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.